Hati-hati yang suka nunjuk kuburan ya, hati-hati, bisa cantengan ya, cantengan tangannya nih sakit, nggak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, banyak tentang perihal yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan mitos. Apakah itu betul atau tidak? Karena zaman dulu ya, atau orang tua ada yang mengatakan, jangan suka nunjuk kuburan, nanti cantengan tangannya. Lah kalau cantengan tangan itu bernanah, nah itu kan bisa bengkak, sakit luar biasa. Apakah itu betul dalam Islam? Pada dasarnya tidak ada dasar dalam Islam yang menjelaskan, baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun qaul ulama yang mengatakan barang siapa yang menunjuk makam maka suatu saat dia akan cantengan. Barang siapa yang menunjuk makam dengan sengaja 1 atau 2 jam ke depan dia akan cantengan. Apakah itu betul? Dan ini juga terjadi katanya. Apakah itu kebetulan atau memang gara-gara nunjuk kuburan? Nah ini yang jadi masalah. Mari kita bahas tentang nunjuk kuburan itu apakah bisa cantengan atau tidak. Kalaupun ada, ya mungkin karena melanggar atau melanggar terhadap orang tua. Kalau orang tua yang berkata seperti itu, jangan suka nunjuk kuburan nanti cantengan, kemudian dia ngelawan. Ngelawannya sama orang tua ini yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima. Ya karena ngelawannya terhadap kedua orang tua atau yang mengingatkan. Nah ini yang menjadi Allah tidak terima. Kemudian mungkin Allah jadikan itu betulan, sakit beneran, jadi cantengan beneran. Nah semenjak itu mungkin jadi mitos ya. Nggak ada bedanya dengan orang bunting tidak boleh berdiri di pintu. Kalau keluar ya keluar, kalau masuk ya masuk di dalam, jangan di pintu. Kenapa? Ya nanti kalau ngelahirin susah, katanya begitu. Sebenarnya kalau dia itu berdiri di pintu, orang yang mau lewat tuh susah. Jangankan orang yang bunting, yang ini ya gede ya, yang hamil. Orang yang gak hamil, orang yang kurus saja, kalau ada di pintu, dia berdiri di sana, orang keluar masuk itu kan ribet. Apalagi mau nyuguhin kopi, bawa kopi. Nah ini mungkin yang dianggap sesuatu yang akan terjadi karena melanggar itu. Tapi ini mitos. Nah kalau masalah cantengan nunjuk kubur ya semuanya pasti pernah merasakan yang namanya cantengan kan. Kalau kita kaitkan dengan medis, bisa jadi dia itu tangannya kotor ya, atau dia habis main apa atau megang apa yang kotor, kemudian infeksi terus bernanah. Nah di situ akan menjadi sakit yang disebut dengan cantengan. Atau biasanya ada kuku yang nunjol gini karena tidak dipotong, akhirnya dia nabrak daging. Nah mau dipotong sakitnya luar biasa, nabrak daging akhirnya bernanah. Itu juga yang menjadi sababiah orang jadi cantengan. Tapi kalau menurut agama ini adalah mitos. Kita diajarkan oleh para alim ulama kita, oleh para pendakwah kita itu harus menanamkan keyakinan di dalam hati kita agar kita tidak mempercayai yang namanya mitos. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalaupun ada yang nunjuk kuburan kemudian dia itu cantengan, ya bisa jadi itu hanya kebetulan. Nah, di sini jangan percaya. Nah, kalau misalnya kita percaya, aduh, bilang musyrik bagaimana ya? Dibilang enggak musyrik juga bagaimana ya? Saya tidak berani mengatakan itu. Sama dengan juga jangan suka membaca apa itu almarhum yang ada di batu nisan. Biasanya kan ada Bapak Fulan bin Fulan wafat tanggal sekian, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, tempat tinggal lahir di sini, daerah ini, yang meninggal di daerah ini. Nah, itu katanya ada juga yang mengatakan, dulu waktu saya kecil pernah mendengar ya, kata orang itu jangan suka membaca tulisan yang ada di batu nisan, nanti kamu pendek umurnya. Nah, saya juga percaya karena waktu itu masih kecil. Nah, setelah saya dewasa ternyata itu mitos. Kenapa disebut mitos? Karena tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Ya, barang siapa yang membaca tulisan di batu nisan akan pendek umurnya. Hadis juga tidak ada yang menjelaskan barang siapa yang membaca batu nisan akan pendek umurnya. Ya enggak ya. Kenapa kita percaya? Karena kita masih kecil. Setelah dewasa ternyata itu mitos. Kita semua tahu antara maut, jodoh, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sababiyahnya ya ada, sababiyahnya ya sakit. Sakit pun belum tentu itu, kadang masih panjang umurnya. Kemudian ya maaf, kecelakaan ya. Nah, kecelakaan kadang ya nggak meninggal juga, enggak. Ya masih ya apa aja yang kurang lah ya. Kemudian dia maaf sekali cacat lah atau bagaimana, tapi masih dipelihara oleh Allah. Nah, inilah tentang kematian. Nah, kalau dikaitkan dengan membaca batu nisan kemudian pendek umurnya, waduh, banyak orang yang mati mendadak, banyak orang yang pendek umurnya. Kenapa? Setiap kita di makam itu biasanya ketika menunggu orang yang dikubur, orang-orang di sekitarnya itu para jemaah yang nganterin itu biasanya tetangga, saudara semuanya itu biasanya kan duduk lihat batu nisan dibaca, lihat yang ono dibaca, yang itu dibaca lah. Orang semuanya akan membaca. Nah, kalau itu benar, waduh, ini bisa banyak orang yang mati kan gitu. Nah, kemudian orang nunjuk, lah itu kuburan bapak gua, lah itu kuburan gua, lah banyak juga yang nunjuk jemaah itu. Nah, kalau gara-gara nunjuk kuburan kemudian cantengan, lah pulang dari kuburan semuanya pada cantengan. Jadi jangan percaya itu hanya mitos ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan percaya tentang mitos. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kemusyrikan, daripada meyakini yang seperti itu yang disebut tahayyul ya, tahayyul ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.